Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Surah At-Taubah ayat yang ke-108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqum fihi abada lamasjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selamanya. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa ketika orang-orang munafik mendirikan masjid dengan maksud dan tujuan untuk membinasakan orang lain, terutama kaum muslimin, agar terjebak dalam hal-hal yang sifatnya bisa diadu domba untuk memecah belah umat dan mencelakakannya. Ini orang-orang munafik yang dulu mendirikan masjid, sehingga disebut dengan Masjid Dirar zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, maka Allah melarang kepada Nabi kita untuk beribadah, terutama melaksanakan sholat. Jadi la taqum fihi abada, selama-lamanya jangan sampai melakukan sholat, melaksanakan sholat di sana. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Adapun masjid yang didirikan atas dasar takwa. Jadi masjid itu didirikan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melaksanakan sholat berjamaah, tentu di situ adalah kaitannya dengan bagaimana orang-orang yang memakmurkan masjid itu semakin meningkat ketakwaannya. Jadi selain mendirikan sholat 5 waktu, masjid bisa juga sekaligus sebagai memperkokoh atau memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara kaum muslimin, dan juga tempat bermusyawarah untuk melakukan sesuatu kegiatan yang sifatnya menuju kepada ketakwaan. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Yang pertama kali yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Quba ketika beliau berada di Madinah. Nah, masjid itulah Nabi SAW dan kaum muslimin mendirikan sholat. Jadi itu yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah dan digunakan untuk bermusyawarah, untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Fihi rijalun yuhibbuna ayyat tatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Jadi masjid itu adalah tempat kita juga selain sholat, berdoa, berzikir, bermunajat kepada Allah, bertaubat, mohon ampun dari segala hal yang mungkin selama ini apa yang kita kerjakan ada yang bertentangan dengan apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika orang berada di masjid dengan suasana bersih, pakaian bersih, tempat yang kita tempati adalah juga bersih, hati kita menjadi bersih juga. Karena bagaimanapun juga ketika orang mau melaksanakan sholat kan semuanya harus bersih. Sehingga didahului dengan berwudu, juga salah satu untuk membersihkan diri kita. Nah, sehingga dengan terlatihnya kaum muslimin membersihkan diri,
dengan berzikir, bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala kesalahannya, segala dosanya, sehingga dia menjadi orang yang bersih. Bersih secara lahiriah dan tentu juga kaum muslimin itu bersih secara batiniahnya. Nah, kalau akhirnya adalah bersih badan kita, pakaian kita, tempat yang kita tempati, apalagi masjid selalu dalam keadaan bersih dari kotoran, bersih dari najis dan sebagainya. Dan tentu juga hati kita pun menjadi bersih karena akan terbebas segala sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam hati kita. Nah, makanya kalau di dalam masjid orang bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi juga tadi salah satu contohnya adalah untuk memperkokoh persaudaraan, mempererat persahabatan antara satu dengan yang lain. Maka di zaman Nabi ketika jamaah itu tidak ada satu orang pun, ditanyakan kemana, atau ada jamaah yang punya masalah lalu dirundingkan, dibicarakan bersama, kemudian diatasi. Itu disebut dengan juga memakmurkan masjid. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bersih. Jadi kalau Allah itu menyukai orang-orang yang bersih, Allah juga suka kepada kebenaran, kesucian, keadilan, kemakmuran untuk mendapatkan kebahagiaan bersama. Jadi bersih lahir batin itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah mencintai, Allah sudah menyukai hambanya yang bersih ini, maka segala kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang selalu suka membersihkan dirinya. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid untuk menunaikan sholat fardu, juga kita berupaya untuk berzikir, berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita juga menjadi bersih, bukan hanya sekedar lahiriahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.